Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Catalan GP. Ini sebenarnya nggak terlalu, kalau bisa gue bilang, nggak terlalu hure-hure amat sih sebenarnya. Kenapa? Karena Catalan ini sebenarnya itu markasnya Fumi. Sebenarnya, jadi hampir setengahnya fans di Catalan, di Barcelona itu adalah Rossi Fumi. Inilah yang menyebabkan sebenarnya nggak terlalu terlihat sih, ada penurunan penonton dari terakhir mereka menggelar Catalan GP. Tapi untungnya itu nggak sesignifikan penurunan penonton di Mugello. Karena ya tiketnya juga nggak semahal Mugello. Nah, di Catalan kemarin juga si Snektaro pengumuman perpanjangan kontrak 2 tahun dengan Yamaha. Akhirnya setelah sekian lama tarik ulur dengan Snektaro, itu membuat mereka berusaha untuk meyakinkan Snektaro, ini loh motor yang meskipun banyak kurangnya, lu tetap punya potensi untuk Jordan. Jadi ini membuat Yamaha sedikit kurang fokus kepada rider-rider lain. Gak cuma Kaiser Honda United Dovizioso, tapi juga Morbidelli yang akhirnya menjadi sorotan terus karena memang Yamaha itu sangat fokus pada Quartararo. Karena memang mereka harus meyakinkan Quartararo bahwa mending kamu jangan pindah. Karena seada-adanya ini motor, tetap aja kamu adalah yang paling potensi Jordan untuk tahun ini. Jadi memang Snektaro sendiri mengakui bahwa sebenarnya bulan lalu itu saya sudah berpikir untuk pindah dari Yamaha. Tetapi ya lah ya, setelah Suzuki pengumuman bakal bubar akhir tahun, otomatis dia sendiri juga nggak bisa pilih-pilih seat. Dan pada saat ini memang seat Yamaha adalah hal yang paling mungkin untuk dia menjadi raja di tim dia daripada dia pindah dan akhirnya kekurangan seat, nggak bisa pilih-pilih. Kenapa? Karena memang Joan Mir itu udah diplot untuk Honda. Snektaro udah nggak bisa ke Honda karena memang Honda itu ngincarnya adalah Mir. Dan itu adalah dalam tanda kutip skenarionya DPRD tingkat pusat. Kan dari zaman Termas dari Honda gue udah bilang bahwa DPRD tingkat pusat itu menginginkan Yamaha tetap bersama dengan Snektaro. Kenapa? Karena waktu itu kan si Jordan Rakor masih belum comeback tuh dari diplopianya. Jadi Espeleta berpikir daripada si Snektaro dipindahin ke Honda, biarin dia jadi raja di Yamaha dan Honda silahkan bagaimana caranya untuk mengembalikan kejayaannya bersama Marc Marquez atau memilih rider lain, tapi jangan Snektaro pindah ke Honda. Itu gua udah bahas di blog sejak Termas dari Honda Argentina, itu sudah lama banget. Jadi memang sebenarnya sebagaimana maunya pun Snektaro untuk pindah dari Yamaha, itu Dorna nggak akan kasih restu. Jadi perpanjangan kontraknya sekarang itu 2 tahun, gajinya yang kemarin cuma 1 digit sekarang jadi 2 digit. Berapa? 15 JT euro. Lumayan kuacinya lumayan karena sebenarnya dia minta 20 JT euro kan kemarin. Akhirnya nego akhirnya jadinya 15 JT euro. Kenapa? Karena memang Snektaro udah nggak ada pilihan kalau dia mau pindah seat, nggak ada juga yang mau terima dan kurang pilihan. Puig sendiri sudah bilang bahkan untuk Mir pun saya nawarnya murah. Apalagi untuk Snektaro yang minta 20 JT euro, nggak mungkin Honda mau. Itu yang pertama. Yang kedua, Yamaha juga ya mau nggak mau harus naikin. Tapi ya nggak sampai 20 JT euro juga gitu. Akhirnya kan jadinya ambilnya di tengah, jadi 15 JT euro. Ya oke lah, win-win solution. So, sebenarnya di Catalan GP ini kan udah gue bilang, ini adalah KTP khusus, jadi KTPS. Semestinya seperti yang gue bilang, kalau sirkuit itu adalah KTP khusus, ori itu akan beredar di KTP yang sama dengan sirkuitnya. Nah, karena ini KTPS ya harusnya dan semestinya itu akan tetap ada di Jordan Rakor. Tapi karena Jordan Rakor absen, itu ban cuman pindah pedok doang. Jadi satu pabrikan nggak pindah, tapi KTP-nya tetap sama, KTPS. Sama siapa? Sama adiknya, adik si Jordan Rakor. Kok bisa gitu Mbak Yu? Karena memang si ori itu harus ada di KTPS. Karena ini kan sirkuit khusus, itu yang pertama. Kedua, karena memang Alex Marquez butuh itu ori. Dia startnya dari belakang banget kemarin dan dia butuh performa bagus untuk mempertahankan kontraknya di LCR. Bukan berarti dia akan terdepak, enggak sih sebenarnya. Gosip berhembus sepoi-sepoi, kerahasiaan itu menjadi hal yang penting untuk Honda sekarang. Jadi kalau kalian ingat selama ini timnya Marquez itu adalah rider yang pindah dari pabrikan lain bergabung dengan Honda lalu pensiun dini. Nggak ada yang pindah ke pabrikan lain dari Honda.
Nah sekarang saat Marc Marquez absen dan mereka sedang bongkar-bongkar motor, Pol Espargaro ternyata memilih nggak pensiun. Dia memilih pindah ke pabrikan lain kalau dia nggak dapat seat di Honda. Awalnya skenario terbaiknya adalah mempertahankan Pol Espargaro. Awalnya. Tetapi dengan bubarnya Suzuki, mereka jelas nggak bisa pertahankan Pol Espargaro. Karena meskipun mereka mencoba mempertahankan Pol Espargaro, DPRD tingkat pusat nggak mau. Karena mereka harus menyediakan seat untuk Jurunta dianggap Joan Mir. Kurang lebihnya sih seperti itu. Dan yang paling bisa bertahan di Honda itu ya cuma Marc Marquez sama Alex Marquez. Itu bisa dibilang akan jadi pembalap abadinya Honda. Dan itulah kenapa mereka akan mempertahankan Alex Marquez di saat terutama Marc Marquez nggak ada. Kenapa? Karena hanya mereka yang bisa dipercayakan rahasianya Honda. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah itulah kenapa meskipun kemarin itu di Catalan GP, Pol Espargaro itu sempat minta update motor yang dipakai sama Marc Marquez. Karena Marc Marquez kan memang di Mugello, udah gue bilang kemarin, di Mugello itu dia dapat part baru, dan part baru. Pol Espargaro ternyata minta untuk dipakai di home race dia di Catalan. Tetapi, lu tahu dikasih siapa? Dikasihnya ke Nakagami. Jadi sebenarnya niatnya petinggi Honda ini sama seperti tahun 2020 kemarin. Begitu Marc Marquez absen, itu pindah ke Nakagami semua, itu diwarisi sama Nakagami semua, itu segala-galanya. Sampai setup-setupnya, masih ingat tahun 2020? Jadi memang Pol Espargaro bilang, iya saya minta, tapi ternyata Honda memutuskan untuk memberikan itu ke Nakagami. Stefan Bradl sendiri itu pakai motor standar, motor 2022, tapi setupnya memang yang murni, nggak ada update-updatean. Kenapa Nakagami dipilih? Karena dia pangeran negara api. Seburuknya performa dia akan mendapat hal terbaik yang ada di Honda bila Marquez nggak ada. Jadi seperti itu, nggak akan turun ke Alex Marquez, nggak, bakal ke Nakagami dulu. Kalau Nakagami nggak ada atau nggak sanggup, baru turun ke Alex Marquez. Jadi yang pegang rahasianya motornya Marquez, ya Marqueznya sendiri. Kalau nggak ada Marquez, ya itu Takaki Nakagami. Itu hierarkinya seperti itu di Honda. Kalau Nakagami nggak ada, itu kalian lihat di tes Catalan kemarin dipakai sama Alex Marquez. Kenapa? Karena Pol Espargaro bakal pindah. Jadi masuk di akal kan kenapa Takaki Nakagami yang mewarisi motornya Marc Marquez. Tapi si Ori itu dikasihnya ke Alex Marquez. Kenapa? Karena dia punya KTPS dan itu adalah sirkuit KTPS. Jadi ini memang sudah dijatah untuk kakaknya karena ini adalah home race kakaknya, dipindahin doang ke adiknya karena dia punya KTPS juga. Oke? Nah, misilihnya adalah Takaki Nakagami itu sebenarnya gue nggak tahu apakah mungkin karena ini baru pertama dia pakai motornya Marquez dan karena itu masih sasis baru dipakai di Mugello, jadi dia juga sendiri masih adaptasi. Gue sih sebenarnya nggak masalah, tetapi dia tahu kecepatannya ada di situ. Dia udah bilang waktu di kualifikasi, ini cepetnya ada, cuman saya nggak tahu slacknya. Karena kan sirkuit Catalunya itu memang kurang grip. Jadi akan ketahuan mana yang dapat ori, mana yang dapat KW1, mana yang dapat KW2, dan mana yang dapat apes. Kelihatan banget. Kenapa? Karena untuk trek yang kurang grip, lu merasa ada grip, itu memang sudah dalam tanda tanya. Ngerti? Jadi Takaki Nakagami ini mewarisi motornya Marc Marquez, tetapi tidak mewarisi bannya Marc Marquez. Ban lain cerita soalnya kak. Jadi dia dapatnya ban undian dan dia dapatnya ban apes. Ya maaf. Ini pangeran negara api mewarisi motornya Jeroen Rakor. Harapannya adalah dia bisa sebaik Jeroen Rakor. Tetapi ternyata dia juga turut mewarisi juru sapu jagat. Sudah turut mewarisi sapu jagat, dia juga turut mewarisi drakornya. Jadi sebenarnya race-nya sendiri nggak terlalu wah-wah banget. Kalau menurut gue sih Moto3 sama Moto2 kemarin masih lebih bikin gue bertahan di depan TV daripada race MotoGP. Race MotoGP yang menarik kemarin itu cuman di awalnya pas start dan pas finish. Pas start ketika Takaki Nakagami bikin sapu jagat, dan yang pas finish ketika Alex Espargaro nggak tahu kenapa tiba-tiba linglung hure-hure sendiri. Jadi itu aja di tengah-tengahnya itu, sorry itu saya menurut gua agak membosankan. Kenapa? Karena si Snektaro pakai KW1 ya udah duluan aja. Kemarin ada yang tanya dia itu nggak pakai ori ya, enggak, karena dia kan dari front row. Udah gue bilang Yamaha kalau pakai KW1 ya udah pergi aja dia. Beda dengan KW2. Kalau KW2 dia biasanya akan struggle di awal-awal atau dia akan ada masalah grip, tetapi nggak terlalu dominan. Kenapa dia nggak dapat ori? Dia dapat ori waktu di Lemang. Terus dia pakai ban apa di Catalunya? Dia tuh pakai ban KW1. Itu saking KW1-nya itu barang, dia bilang saya kayak naik skuter aja. Itu sama dengan Enea Bastian ini kan, udah gue bilang kemarin. Enea kalau dapat KW1 eksekusinya bagus, sama dengan ini anak.
Kalau dia dapat KW1, eksekusi bagus, ya bagus. Di Le Mans kemarin kan karena dia startnya jelek, jadinya ya segitu-gitu aja, ditambah dengan trek yang sempit, jadi dia nggak bisa terlalu banyak manuver. Sementara di Catalunya, meskipun gripnya rendah, itu treknya lumayan lebar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia startnya dari front row, jadi nggak terlalu struggle. Ada yang bertanya, apakah dia nggak pernah dapat ban apes, cuman dapat KW1, KW2, dan ori? Kalau menurut gue, kayaknya dia nggak bakal dapat apes. Kenapa? Karena MotoGP butuh bintang tahun ini. Dengan absennya Marc Marquez, mereka mau nggak mau harus up ini anak. Tetapi apakah dia bakal dikasih ori? Nggak juga. Kenapa? Karena ori itu udah dipatok di pabrikan Dakar untuk tahun ini. Memang sempat ada krisis ketika di Meksiko kemarin dan Indonesia, tetapi pada akhirnya udah kembali lagi ke tempat yang semula. Akan kembali ke pabrikan Dakar karena memang itu adalah skenario awal, skenario hore-hore comeback. Tetapi karena tiba-tiba yang punya ori mengumumkan mundur dari musim ini, mau nggak mau, mereka harus plot ini anak. Kalau nggak dapat ori ya nggak masalah, karena dia sendiri belum tentu cocok ori ya. Di Le Mans kemarin dia dapat ori, udah startnya jelek, dia nggak bisa maju-maju juga. Justru dia lebih cocok di KW1 dan KW2. Kenapa? Karena memang pengembangan dia dari tahun lalu seperti itu. Udah gue bilang, jeroannya motor tahun ini itu adalah motor tahun lalu, M1. Kenapa? Karena mereka tambahin power, ternyata meleduk. Makanya sampai sekarang itu motor powernya segitu-gitu aja. Karena mereka memang ternyata sudah pernah nambah power dan itu meleduk lagi. Jadi ya kayak proyek gagal lah. So, jadi kita bahas dulu soal tikungan pertama. Sapu jagat. Jadi sebenarnya gini, yang jadi polemik di antara para rider soal ini insiden adalah mereka semua sepakat bahwa ini bukan kecelakaan balap, jadi bukan insiden balapan biasa. Jadi sebenarnya menurut mereka Takaki Nakagami itu wajib dipenalti. Terserah penaltinya apa, tapi you should penalize him. Jadi dia patut dihukum, terserah mau mulainya dari grip belakang lah, mau turun 3, terserah lah, pokoknya yang penting kena penalti. Jadi dia tahu bahwa dia salah. Jadi memang sebenarnya kalian masih ingat di Mugello kemarin si Rins sama Takaki Nakagami kan sempat ribut karena si Rins kan crash waktu motornya membentur Takaki Nakagami. Nah ternyata Papa Lukas itu membawa itu ke rapat komisi keamanan di Barcelona kemarin, hari Kamis apa hari Jumat gue lupa. Dan itu sebenarnya para rider yang hadir itu terbagi 2. Dan karena terbagi, RD tetap memutuskan, oh ini nggak bakal kena penalti. Kenapa? Karena saat itu ada rider yang mengatakan bahwa itu bukan salahnya Nakagami. Karena posisinya memang Rins yang menyenggol Nakagami. Tetapi untuk insiden Catalunya mereka semua seragam. Itu bukan insiden balapan dan Takaki Nakagami wajib kena penalti. Jadi menurut mereka Taka ini telat ngerem, bukan telat ngerem titik pengereman dia belum ngerem, bukan. Titik pengereman dia ngerem tapi itu kurang dalam sehingga itu loss motornya dan akhirnya tersedot oleh slipstream. Karena dia kan ada di belakangnya Peko, ditambah dengan pakai ban undian ya itu baru tikungan pertama loh ya, ban belum panas. Dari P12 untuk maju ke P3 itu memang bisa dibilang luar biasa. Lu berarti cepat banget karena kan itu dari garis start sampai di tikungan 1 itu kurang lebih 300 meteran. Itu kalau lu dari P12 sampai ke P3 di tikungan 1 belum masuk tikungan 1 berarti lu udah kencang banget. Itu yang pertama. Yang kedua, saking lu kencengnya, lu ngerem itu mungkin powernya kurang kuat. Istilahnya lu ngerem tapi kurang dalam. Jadi motor lu masih tetap jalan, masih tetap cepat. Dan karena ada slipstream dari depan, dari Peko, ya lu makin kencang, motor lu makin susah. Lu ngeremnya terlalu dalam, giliran udah sampai lu ngeremnya dalam di tikungan pas mau belok, udah nggak bisa. Itu juga logikanya Cesinello, manajer timnya LCR. Jadi dia bilang si Takaki Nakagami itu masuk tikungan terlalu cepat dan karena dia merasa remnya kurang bagus, dia menekan terlalu dalam ketika masuk ke tikungan. Dan ketika mencoba untuk menormalkan kembali motornya, ternyata motornya terangkat di bagian depan, ya udah kehilangan ban depan. Jadi telat ngeremnya bukan berarti bahwa dia melewatkan titik pengereman normal, enggak, tetapi dia mengerem di titik pengereman normal kurang dalam. Kenapa? Karena dia terlalu kencang masuk ke tikungan.
Jadi kontrol motornya susah. Itu yang membuat rider berpikir ini anak ngeremnya salah. Padahal dia tahu itu baru tikungan pertama dan itu rame banget. Lu nggak bisa seperti itu. Memang publik terutama fans Honda dan ABR itu karena melibatkan Peko dan Alex Rins yang memang bukan satu pabrikan dan KTPI terutama Peko itu mencoba mengalihkan isu dengan aduh kasihan itu mukanya kena helmnya di ban apa segala macam, seolah-olah Takaki Nakagami nggak boleh disalahkan dengan kondisinya. Padahal kalau menurut gue ya, dia yang cari gara-gara duluan. Udah tahu itu berbahaya, lu cari. Kalau Snake Taro bilang lu cari mati. Snake Taro loh, dia cuma bilangnya nggak bilang cari mati juga, dia cuma bilang coba lu tertabrak sama motornya Nakagami kalau lu nggak mati. Dia bilang seperti itu. Jadi intinya dia bilang lu cari mati, udah tahu itu salah tapi lu bikin. Jadi fans-fansnya Honda terutama ABR itu bilang nggak ada yang mau kok kecelakaan seperti itu, nggak ada yang mau kepalanya kebentur sama ban. Emangnya salahnya Peko bannya terbentur sama kepalanya Nakagami? Ya enggak, lo kan dia yang salah duluan. Yang salah ya tetap pelaku, salah ya salah, meskipun seperti apa kondisinya ya. Sorry itu saya kalau menurut gua. Semua rider di komisi keselamatan itu sepakat itu nggak bisa seperti itu. Jadi memang di Mugello itu para Ducati membela Takaki Nakagami. Tapi akhirnya di Katalunya si Sarko bilang, karena kejadian ini Nakagami kehilangan kredit yang kami berikan di Mugello. Kehilangan pembelaan. Karena ternyata memang kelakuan dia seperti itu. Rins jangan tanya, dia itu udah berharap balapan yang bagus di Katalan. Kenapa? Karena di Mugello kemarin kan dia crash. Dia nggak pernah expect bahwa dia akan crash lagi. Dan ini lagi dia pakai patah tulang. Jadi dia nggak tahu apakah dia bakal nongol di Sachsenring apa enggak. Karena memang dia patah pergelangan tangan. Dan pergelangan tangan itu perkaranya adalah itu pergelangan tangan kanan. Lu ngegeber gas pakai itu. Itu agak susah loh kalau menurut gua. Jadi menurut gue sebagaimanapun kondisinya Takaki Nakagami saat habis crash itu nggak akan menghapus kesalahan dia. Jadi memang yang gue agak miris adalah fans Honda di Jepang itu menyudutkan Shinichi Sahara, manajernya Suzuki, soal perkaranya Takaki Nakagami. Kenapa? Karena kan KTPJ. Suzuki itu KTPJ, Sahara KTPJ, Nakagami KTPJ, Honda KTPJ. Nah, Rins kan yang ribut-ribut soal itu. Jadi fans Honda terutama di Jepang itu banyak menyerbu media sosialnya Suzuki. Seolah-olah bilang lu sama-sama KTPJ tapi kurang empati, kurang ini, kurang itu. Karena menurut mereka bahwa Takaki Nakagami bisa saja mati karena dia kan kepalanya terbentur bannya si Peko Bagnaia. Jadi untung lehernya nggak patah, untung mukanya nggak kenapa-kenapa, untung dia nggak mati, untung ini, untung itu. Tapi kan faktanya adalah dia bisa membalap di Sachsenring nanti. Sementara Alex Rins belum tentu bisa membalap karena dia kan patah tangan. Dan itu untuk membetot gas itu butuh itu tulang. Jadi si Sahara itu sampai jawab gini, kami tidak mengharapkan rider manapun terluka di trek. Tetapi kami berharap para rider mengerti apa yang mereka lakukan di trek tanpa membahayakan rider lain. Kurang lebihnya sih seperti itu, dia jawabnya pakai bahasa Jepang, tapi bahasanya seperti itu. Memang trek itu adalah tempat yang berbahaya. Kita ya mana tahu kan sial, mana tahu ini itu kan. Tetapi jangan cari gara-gara gitu loh maksudnya. Itu saking para fans Honda yang toksik-toksik itu dan para ABR yang toksik-toksik itu playing victimnya luar biasa. Makanya gue bilang si Nakagami itu sampai posting foto dia. Sorry ya kalau menurut gue katanya dia baik-baik aja. Cesinello pertama bilang dia baik-baik saja. Kemudian Nakagami sendiri dalam postingannya itu bilang dia baik-baik saja, nggak ada yang patah. Cuman memang waktu itu dia dibawa ke rumah sakit karena bahunya dia katanya sakit. Tapi setelah di ronsen dan segala macam baik-baik saja. Jadi yang luka itu cuman mukanya. Secara overall mukanya bengkak gitu loh. Jadi waktu si Taka bikin postingan dia minta maaf kemarin itu hari Senin, itu menurut gue terlalu drakor. Kenapa? Dia itu sampai pakai penahan leher, dagunya dipakein plester, tangannya digantung. Gue tuh sampai mikir ini tangannya patah, lehernya patah, dagunya luka. Tapi waktu itu dia bilang apa? Saya baik-baik aja, tidak ada cedera yang serius. Terus ngapain drakor banget? Dia itu sampai posting lagi di sebelahnya fotonya motornya dia yang hancur lebur. Kalau menurut gue itu usaha lu untuk menarik simpati, padahal sebenarnya lu nggak kenapa-kenapa. Yang patah tangan itu Rins. Dan Rins dalam kondisi patah tangan pun tetap nongol di tes Katalan.
dia tetap ngobrol sama si Mir dengan tangan yang pakai gips segala macam itu. Jadi menurut gue gak usah terlalu drakor deh. Lu mewarisi motornya Jurun Drakor, ikut jurus sapu jagatnya Jurun Drakor, ikut juga drakornya Jurun Drakor. Lu mau apa, jadi pangeran drakor? Jadi ya Sessinelo sendiri juga agak-agak bengong dengan keputusannya RD bahwa si Takaki Nakagami gak bakal kena penalti. Dia juga bingung. Kenapa? Karena dia juga kan mantan rider. Dia ngerti bahwa ini sebenarnya dia harus dihukum. Sebenarnya dia ngerti. Banyak yang bingung ini RD otaknya di mana. Kenapa? Karena semua rider di Komisi Keselamatan itu setuju bahwa ini adalah kecerobohan. Semua manajer tim itu setuju bahwa ini adalah kecerobohan. Cuma RD yang membela. Tahu nggak itu RD itu sampai bikin pernyataan setelah menolak bandingnya Suppo dan Rins. Itulah sampai si Rins minta ganti RD. Peko itu minta ganti RD. Jadi mereka bilang apa? Kalau sampai Nakagami nggak dipenalti, ketika semua rider sepakat itu bukan kecelakaan balap, berarti ada yang salah dengan RD. Berarti kapasitas mereka itu nggak cocok untuk RD-nya MotoGP. Si Peko itu sampai bilang gini, nggak perlu data, nggak perlu baca data untuk melihat bahwa itu adalah kesalahan. Karena ketika semua orang sepakat bahwa itu bukan kecelakaan balapan, si Freddie Spencer bilang itu cuma kecelakaan biasa. Jadi RD itu sampai mengeluarkan pernyataan publik. Jadi menurut mereka Nakagami ini nggak terlambat ngerem. Dia melakukan pengereman di titik yang biasa, di titik normal. Jadi tidak ada terlambat mengerem. Dan ini dinyatakan sebagai kecelakaan biasa karena tidak ada faktor kesengajaan. Itu menurutnya Freddie Spencer. Nah sementara menurut rider ini bukan masalah dia ngerem di titik yang benar atau enggak, tapi seberapa kuat dia ngerem untuk menghentikan motornya sebelum masuk tikungan. Jadi itu bedanya terlambat ngerem menurut para rider ini dengan terlambat ngerem menurut versinya RD. Jadi ya kita lihatlah nanti di Sachsenring gimana model. Kalau menurut gue itu bakal ada bahasan lagi di Komisi Keselamatan soal ini. Kemudian sepanjang race ya gitu-gitu aja, nggak ada yang terlalu luar biasa. Terutama karena Fabio Quartararo mendominasi. Yang menarik justru adalah ketika race udah last lap. Jadi papa kembar tuh bilang kayak gini. Pedok saya itu terletak paling pertama di antara pedok MotoGP setelah tikungan. Jadi saya itu nyaris nggak bisa lihat itu baik-baik papannya. Jadi setelah keluar tikungan itu langsung papan pitboard saya. Nah saya itu karena keluar dari tikungan kencang banget, saya hampir nggak pernah bisa lihat itu barang. Yang paling banter saya lihat itu adalah jarak saya dengan rider di belakang saya. Nah waktu itu yang saya lihat adalah jarak saya dengan Martin sekitar 0,5 detik. Jadi karena dia nggak bisa lihat papan pitboardnya dengan baik, yang dia lihat adalah tiangnya sirkuit. Jadi kalau kalian ke sirkuit biasanya kan itu di depan pedok itu ada sebuah tiang di pinggir trek. Itu yang menjelaskan berapa lap yang tersisa, kemudian rider peringkat 1, 2, 3 sampai terakhir itu ada nomor-nomornya. Jadi lu paling enggak tahu siapa di belakang lu, siapa di depan lu posisi di mana, tapi nggak tahu jarak dengan rider lain berapa. Jadi itulah yang dijadikan standar oleh Alex Espargaro untuk melihat posisinya di mana dan berapa lap yang tersisa. Karena dia udah nggak sempat lihat pitboard dia. Pitboard dia itu dia pakai cuma untuk lihat berapa jarak dia dengan rider dia di belakang. Jadi masalahnya adalah karena dia berpatokan kepada tiang di sirkuit, jadi dia lupa bahwa last lap di sirkuit Barcelona itu adalah L0 bukan L1. Jadi dia pikir bahwa L1 itu adalah kurang 1 lap. Jadi dia pikir oh ini sudah last lap. Begitu selesai lapnya, dia pikir ya udah finish. Ya menurut gue sih agak-agak kurang cerdas. Kenapa? Karena finish itu hanya ditunjukkan oleh checkered flag, oleh bendera finish. Kalau lu belum lihat bendera finish ya belum finish kakak. Ya menurut gue mungkin sedikit ada sindrom ya. Kapan lagi coba dihuri-huriin di tanah sendiri. Jadi mungkin menurut gue dia agak-agak sedikit nervous. Dan dia lupa bahwa finish itu ditunjukkan oleh bendera finish, bukan oleh tiang sirkuit. Itu saking dia nangis banget tuh sampai anaknya si Max itu sampai ikutan nangis lihat dia. Jadi ya menurut gue sih sebuah kesalahan yang menurut gue bodoh banget, tapi ya namanya juga manusia, that's okay lah. Biar bagaimanapun dia sudah melakukan sebuah akhir pekan dan race yang luar biasa sebenarnya, terlepas dari kesalahan dia waktu finish. Jadi memang kalau menurut gue memang satu dia dapat KW1, dua dia memang bagus dan motor dia mendukung. Bedanya adalah Paul Espargaro sang adik dapatnya ban apes banget. Jadi ya memang dia bilang
masalah grip saya memang luar biasa. Dia ekspektasinya race-nya bagus. Kenapa? Karena waktu di warm up dia lumayan perasaan dia. Tapi begitu race nggak ada grip. Ya maaf karena memang ban undian kakak. Jadi ya seperti itulah. Jadi kemarin yang dapat KW1 siapa? Alex Espargaro sudah pasti kena jatah. Jorge Martin sudah pasti kena jatah. Kemudian Snektaro. Kemudian Zarco itu karena ban undian. Kemudian yang terakhir yang pakai Mir kalau nggak salah. Tapi apakah Snektaro masih ada peluang untuk dapat ban apes undian, gue nggak tahu. Kemungkinan kira-kira kalau dia dapat ban apes mungkin ditukar, dimasukin lagi kali ya namanya. Jangan sampai dia dapat ban apes. Kenapa? Karena Alex Espargaro dapatnya udah KW1, itu udah kepatok di situ. Karena memang kalau papa kembar kondisi performanya seperti itu terus, itu karena kemarin dia sial aja, lagi pikun aja, lagi bego aja. Kalau dia dapat podium 2 kemarin, itu memang nggak terlalu besar gapnya sama Quartararo. Karena menurut gua perlu sebuah klasemen yang seru dan ketat, karena memang battle di track itu agak kurang musim ini. Ya pertama karena Jordan Rakor nggak bisa mendominasi, yang kedua karena memang kemampuan para motor ini itu berkembang dengan sangat pesat. Jadi ya memang kalau kurang battle di track, untuk bisa menarik penonton adalah posisi klasemen yang ketat kalau menurut gua. Jadi nanti kita lihat apakah Snektaro bakal kena apes nanti undiannya. Tapi yang jelas adalah kalau dia dapat ban apes, itu mestinya Alex Espargaro bisa ngejar karena dia kan jatahnya KW1. Dan itu menurut gua lumayan menarik untuk para fans mengikuti para rider ini di track meskipun kurang battle. Tahu nggak Repsol itu si sponsornya Honda itu sampai turun tangan ngomong, berkata bahwa teknologi ini sudah membuat kejuaraan menjadi kurang daya tariknya, kurang seru katanya. Padahal sebenarnya dulu kan dia duluan yang teknologinya duluan ini itu bikin. Waktu dia mendominasi nggak ada yang bisa protes. Giliran dia udah nggak mendominasi, pabrikan lainnya mendominasi, protes. Jadi Yamaha di Catalan kemarin menurut gue lumayan ada progres bagus. Kenapa? Bukan cuma Snektaro yang mendominasi dengan KW1-nya, tetapi juga Franco Morbidelli ketika dia dapat KW2, dia mulai bisa mengeksekusi itu dengan baik. Jadi dia bilang ya lumayan lah, saya lumayan bisa fighting untuk top 10. Meskipun akhirnya dia tetap keteteran juga di belakang, namanya juga KW2 kan kalau pakai Yamaha ya seperti itulah ya. Jadi dia bilang dia mulai ada feel bagus. Terutama ketika hari Jumat dia memimpin dan itu mendominasi. Menurut gue lumayan jarang-jarang gitu ya seorang Franco Morbidelli mendominasi sesi praktis di hari Jumat. Jadi dia bilang itu memberikan perasaan senang untuk dia. Dan dia merasa mulai oke, kita mulai ada klik-kliknya. Cepat atau lambat saya akan mendapatkan klik dengan motor ini. Cepat atau lambat, tapi pasti. Jadi dia bilang bukan race yang buruk di Catalan kemarin. Karena dia masih sempat bersaing untuk top 10. Nah ini agak berbeda dengan Dovi. Dovi itu masih tetap ngedumel sih. Sampai gue dengar gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya dia begitu habis jeda musim panas, kemungkinan dia nggak akan membalap lagi untuk RNF. Gue nggak tahu siapa yang akan ganti, apakah Karl Kraslow atau gimana. Tapi gosipnya itu dia saking nggak senengnya dengan support yang diberikan Yamaha itu apa sih? Dia bilang kayaknya ekspektasinya dia itu ke Yamaha terlalu tinggi. Sementara support yang dia dapat itu terlalu rendah. Memang pada akhirnya kemarin di tes Catalan dia dapat part baru sih. Tapi gue nggak tahu apakah itu akan berpengaruh di Sachsenring nanti atau di balapan-balapan selanjutnya. Tetapi memang setelah race Catalan kemarin dia itu semacam udah apa sih kalau bisa gue bilang udah nggak terlalu mikir soal balapan lagi. Dia cuma bilang gini, saya nggak mikir bahwa saya akan membalap lagi tahun depan atau enggak. Karena kondisinya seperti ini pun, karena saya nggak kompetitif ya untuk apa saya balapan. Jadi memang hampir dipastikan tahun depan itu dia akan pensiun. Tetapi gosip lainnya berkata bahwa bahkan dia nggak akan selesaikan setengah musim. Sementara KTM ini sebenarnya ya lumayan bagus sih. Papa Alis lumayan puas dengan dengan dia punya race. Dia bilang ya lumayan lah, kita sebenarnya punya kapasitas untuk di top 10 sebenarnya, cuman masalahnya startnya aja yang terlalu di belakang. Kemudian Brad Binder itu ya setelah selama ini dapatnya KW1, KW2, KW1, KW2, nah giliran kali ini karena ini KTP khusus dia dapatnya ban apes. Jadi menurut dia sih ada masalah traksi sehingga dia nggak bisa merasakan bagian depan, ban depan. Kemudian Suzuki karena Alex Rins wipe out, sisa Mir karena dia dapat KW1 dia lumayan senang. Jadi dia bilang ini lumayan cukup bagus lah untuk kita menjadi dasar tes di
Catalan nanti. Jadi kan habis race Catalan mereka ada tes Catalan. Jadi mereka sudah punya base lah untuk apa yang mau diperbaiki di tes Catalan karena udah lumayan tahu lah selaknya katanya. Sementara para pramak ya perfect lah ya, dua-duanya dapat KW1 dan dua-duanya sumringah, terutama Iwan Zarco karena dapat jatah podium. Coba kapan lagi podium gratis tiba-tiba. Jadi si calon ikan hiu baru itu absen di tes Catalan karena dia operasi ampam yang dia derita kalau nggak salah di Lemang kemarin. Zarco kemarin lumayan loh, dia ngetes aero baru, katanya sih swing arm baru sama sasis baru, katanya lumayan banyak loh bahannya Ducati kemarin. Kemudian Jacques ini dapat ban apes kemarin, dia udah bilang nggak ada grip, saya nggak ada grip, udah nyerah. Dia dapat ban apes lagi. Kemudian si Luca Marini dia dapat KW2, lumayan lah ya, stabil. Kemudian Suzuki, KTM, Honda ya you know lah ya, si Pol Espargaro dapat ban apes banget, dia udah bilang nggak ada grip sama sekali. Si Alex Marquez udah pasti dapat ori, udah gue bilang, karena dia itu startnya dari grid 25 dengan kondisi tangan sakit apa bahu sakit kalau nggak salah, dan dia berhasil top 10. Jadi dia bilang saya mencoba menyalip seclean mungkin, melakukan balapan sebaik mungkin agar saya bisa finish sebaik mungkin. Kakak saya menjadi motivasi khusus dan penyemangat khusus untuk saya. Jadi memang waktu finish dia nunjukin topinya kakaknya, terus dia pengen kasih semangat untuk kakaknya. Tech 3 itu sebenarnya bagus. Mereka malah dapat KW2 semua. Mungkin karena Raul Fernandez KTP-nya S, dia dapat KW2 dan dia bilang akhirnya saya dapat poin pertama saya, saudara. Siapa lagi? Aprilia. Aprilia udah dibahas papa kembar karena dia pakai KW1, apalagi sebenarnya race-nya udah perfect. Yang masalah adalah Papa Nina. Papa Nina sendiri dia bilang dia akan membalap pakai ban belakang soft. Jadi dia bilang pada dasarnya saya nggak menyesali pilihan ban saya pakai soft. Jadi memang dia agak struggle dengan ban itu. Tapi saya tidak melihat saya punya pilihan lain pakai ban medium. Ban soft ini udah pilihan paling tepat saya, meskipun memang ya resikonya seperti ini, nggak bisa terlalu cepat. Tapi memang saya udah nggak bisa pakai ban medium. Jadi dia nggak menyesali keputusan dia soal pakai ban soft, dan dia nggak komplain apa-apa karena memang dia sudah tahu resikonya seperti itu. Nggak ada masalah dengan motornya dan dia bisa menerima, itulah konsekuensi dari dia memilih ban soft. Jadi sudah semua, kita pindah ke tes. Jadi di tes Catalan kemarin hampir semua pabrikan dapat part baru. Khusus untuk Yamaha yang dapat part baru itu adalah Dovizioso dan Franco Morbidelli. Morbidelli nyobain swing arm baru, Andrea Dovizioso itu dapat part baru yang bekas dipakai sama Fabio Quartararo. Sementara Quartararo nggak ada part baru yang luar biasa sih, bisa dibilang nggak ada. Dia cuma nyoba fairing baru yang kemarin sempat dia tes di Jerez tapi nggak dia pakai untuk balapan. Nah kemarin di Catalan dia coba pakai lagi dan ternyata dia masih nggak suka juga. Gue nggak tahu kenapa, tapi dia bilang ini barang turbulensinya tinggi banget dan dia lebih suka pakai yang biasanya. Dia bilang intinya saya butuh power, saya nggak butuh aero dan segala macam. Dia kembali lagi mengulang itu. Pokoknya 2023 nanti harus power, karena kalau nggak ada power kita udah nggak bisa apa-apa. Tahun ini pun dengan kondisi seperti ini saya sudah setengah mati. Kalau tahun depan masih nggak bisa nambah-nambah ini power, udah nggak bisa jurdun kita. Kalau masih mau jurdun, tambah itu powernya. Kurang lebih seperti itu sih bahasanya si Quartararo. Kemudian di Honda, si Pol Espargaro itu dapat swing arm dan sasis yang serupa dengan punyanya Marc Marquez, tapi bukan punyanya Marc Marquez. Jadi yang kemarin dipakai di Nakagami itu dipindahin ke Alex Marquez, tapi bukan untuk Pol Espargaro. Pol Espargaro totally dapat yang baru, yang serupa dengan punyanya Marc Marquez tapi bukan punyanya Marc Marquez. Kenapa? Karena memang menurutnya gosip berhembus sepoi-sepoi dari pedoknya Honda itu masalah kerahasiaan tim. Jadi mending Honda kasih si Pol Espargaro part yang totally baru daripada dikasih yang punyanya Marc Marquez. Itulah kenapa dikasih ke Alex Marquez, dan menurut gua ini adalah indikasi Alex Marquez bakal perpanjang di Honda. Kenapa? Karena dia yang pegang rahasianya motornya Marc Marquez. Ngerti kan ini arahnya ke bursa rider? Kemudian Ducati itu kabarnya ada lumayan banyak. Si Pecco itu mencoba aero baru, kemudian Zarco mencoba swing arm sama sasis. Enea juga coba aero 22. Enea Bastianini mulai suka sama fairing GP22-nya. Kemudian Luca Marini coba swing arm baru apa sasis baru. Karena kan si Luca kan punya masalah dengan fisik, jadi memang dia butuh motor yang lumayan agak beda, terutama untuk masalah ban belakang. Aprilia menguji aero baru, fairing baru, dan aero yang di belakang itu yang kayak apa sih?
Kalau ada yang bilang itu kayak wingletnya F1, kalau menurut gue itu kayak wingletnya pesawat sih. Pesawat capung yang ada di belakang sayapnya, nah kurang lebih kayak gitu. Sama Suzuki mencoba winglet baru. Ini lumayan suka dengan aero barunya Suzuki. Terus KTM itu kalau nggak salah sasis baru. Jadi semua pabrikan punya part-part baru sendiri untuk masing-masing ridernya. Oke? Jadi nantilah kita lihat apakah mereka akan pakai di Sachsenring atau enggak. Karena menurut beberapa rider itu akan dipakai di karakter sirkuit yang berbeda-beda. Kurang lebihnya sih seperti itu bahasanya mereka. So, kita pindah ke bursa rider. Kemarin sudah diumumkan bahwa Jack Miller itu resmi pindah ke KTM mendepak Papa Alice. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi memang sempat dibilang bahwa Papa Alice bakal batal ke Gresini karena masalah sponsor. Karena waktu itu dia sudah ketemu sama Nadia Gresini, cuman gosipnya bicaranya kayak gini. Kalau kamu mau dibiayai langsung sama Gresini atau dikontrak langsung sama Gresini, jujur kami nggak ada duit. Kamu harus cari sponsor. Nah, itu yang agak susah. Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak susah-susah amat, karena kan dia punya bendera Portugal. Apa sih yang nggak diusahakan oleh Portugal untuk bisa mempertahankan ridernya ini di track MotoGP? Cuman pinter juga manajernya cari cara. Selain bicara sama RNF, dia juga ngomong sama Ciabatti. Jadi memang setelah terbentur masalah sponsor, karena Gresini kan memang bisa dibilang satelit paling minim budget di MotoGP, itu mereka sempat ngomong sama Dato R. Nah, tapi Dato R udah bilang, saya sama sekali nggak ada hak untuk soal rider, itu semua harus ke Aprilia. Kalau Aprilia nggak setuju nggak bisa. Nah, masalahnya adalah seat RNF itu sudah disediakan untuk Alex Rins. Dato R itu punya seat hak untuk dia, dan dia itu memang sudah menempatkan itu untuk Raul Fernandez, karena kan dari dulu dia ngincernya Raul Fernandez sebelum ada Darin Binder. Masih ingat? Jadi memang dia adalah ngincarnya Raul Fernandez nih. Nah, karena memang ke RNF itu agak-agak alot, pas tes Katalan kemarin kedapatan manajernya Oliveira ngomong sama Ciabatti. Jadi gosip terbarunya adalah mereka sudah mulai mendapat kesepakatan yang mulai mencapai tingkat akhir lah, bahwa Oliveira itu akan dikontrak langsung oleh Ducati dan dapat motor pabrikan Ducati. Tapi dia akan tetap di Gresini. Nah, sementara Alex Rins itu dapat rekomendasi dari papa kembar sebagai kaptennya Aprilia. Gosip berhembus sepoi-sepoi, dia juga sudah dalam tahap akhir pembicaraan dengan RNF, dikontrak langsung oleh Aprilia. Raul Fernandez masih belum ada bayangan karena masih awal banget negosiasinya, tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi, Pol Espargaro itu sudah tanda tangan kontrak dengan Tech 3 di KTM. Jadi kalau sudah pengumuman Pol Espargaro ke KTM, baru Raul Fernandez pengumuman ke RNF, kurang lebih seperti itu alurnya. Nah, kalau Pol Espargaro sudah mulai ada terang-terangan bilang bahwa dia akan pindah ke KTM, ke Tech 3, baru Honda akan mengumumkan sama Mir. Karena sama Mir ini sebenarnya udah tanda tangan kontrak sebenarnya. Cuman digantung-gantung lah ya, supaya si Pol Espargaro ini ada waktu untuk cari si tempat lain. Ada etikanya lah ya kalau bursa rider. Jadi sama seperti Jack Miller kemarin, itu baru pengumuman meskipun sudah lama sih kabarnya tanda tangan kontrak. Itu baru pengumuman setelah Oliveira terang-terangan bilang bahwa dia ketemu sama Nadia Gresini. Jadi memang saling menunggu bahwa satu sudah oke, sudah settle di tempat lain, baru pengumuman di seatnya dia. Kurang lebihnya sih seperti itu. Tetapi menurut beberapa gosip berhembus sepoi-sepoi, nggak lama lagi kita akan mendengar bahwa Alex Rins bergabung dengan RNF dan Pol Espargaro bergabung dengan Tech 3. Rins mungkin setelah Honda settle dan KTM settle, baru dia pengumuman di RNF. Lalu siapa yang akan di LCR? Ya masih tetap Alex Marquez, karena memang di Catalan Test dia yang pegang motornya Marc Marquez. Itu artinya dia mulai dipercaya untuk mewarisi motornya Marc Marquez hingga akhir musim nanti. Dan itu pertanda bahwa Honda percaya sama dia dan mungkin dia akan diperpanjang. Cesinello sendiri bilang kemungkinan besar Alex yang akan diperpanjang. Saya nggak tahu kalau Nakagami, karena itu juga ada hubungan dengan Idemitsu kan. Hampir pasti dia akan didepak sih sebenarnya. Ai Ogura yang bakal naik. Karena memang sebuah simalakama, kalau Nakagami tetap dipertahankan di MotoGP dengan kondisi seperti itu, dia masih ingat kondisinya si Sarko dulu waktu masih di Yamaha. Nah, kurang lebihnya seperti itu posisinya Nakagami sekarang. Dikomplain-komplain. Dan kali ini yang komplain jauh lebih banyak. Bukan kayak kemarin si Sarko cuman beberapa yang komplain, sering disenggol-senggol. Nah, kali ini adalah semua rider yang gak suka sama dia. Jadi memang sebuah simalakama untuk petinggi Jepang untuk membiarkan dia tetap ada di MotoGP. Jadi kemungkinan Ai Ogura yang akan naik.
Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi berkata bahwa kemungkinan, masih ingat podcast gue yang lalu-lalu, gue bilang bahwa Idemitsu akan buka lapak di MotoGP menggantikan Suzuki. Kemungkinan. Kenapa? Karena mereka perlu 2 seat kalau mau naikin Chantra. Ada yang bilang Nakagami akan dipertahankan. Ya, itu sebelum Catalan GP. Tetapi sekarang udah nggak bisa. So, itu aja, panjang banget ya. Iya, karena banyak insiden, ada lagi tes, ada lagi bursa. Jadi, see you next time guys. Bye-bye.